Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dulu kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terbagi menjadi beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, hikmah diutusnya seorang Rasul dan Nabi. Yang ketiga, jumlah Nabi dan Rasul. Yang keempat, sifat-sifat Rasul dan Nabi. Yang kelima, tugas para Rasul. Dan yang keenam, bukti-bukti cinta kepada Rasul, serta yang terakhir adalah buah keimanan kepada para Rasul. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Kemudian yang kedua adalah meyakini sebagai orang terpilih, menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, Nabi dalam bahasa Arab yaitu Naba. Yang keempat, Rasul dalam bahasa Arab yaitu Irsal. Kemudian selanjutnya adalah kandungan arti iman kepada Rasul. Yang pertama yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Yang kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui. Yang keempat, membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Dan yang kelima, mengamalkan syariat nabi. Kemudian alasan harus meneladani si Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta yang terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Selanjutnya, yang kedua, semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maksum. Semua Rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai manusia berbuat salah tetapi langsung ditegur. Yang ketiga, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta dalil akli. Kemudian
Dalil yang berdasarkan Al-Qur'an yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, dalil berdasarkan hadis yaitu sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis, maka tidak ada nabi dan rasul sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada di dalam dalil akli yaitu seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya merupakan rujukan bagi kita. Yang keempat, mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu keniscayaan dan menduduki peringkat paling tinggi setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 24, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kemudian hikmah diutusnya seorang Rasul dan Nabi. Yang pertama itu agar umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Yang kedua, manusia mengenal dengan tepat dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, memahami kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan. Dan yang keempat, jika tidak, maka niscaya sesatlah dirinya. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul. Yaitu ada sebuah hadis dari Abu Dzar, ia bertanya, wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi? Nabi SAW menjawab, 124.000 orang. Dan berapa jumlah rasul? Nabi SAW menjawab, 315 orang. Atau jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Mu'min ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqasus 'alaik. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Kemudian sifat-sifat rasul dan nabi. Yang pertama, sifat rasul yaitu sidik. Sidik artinya adalah benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul dan Nabi itu adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya, yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, artinya pandai dan bijaksana. Nah, di sini yaitu memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan dengan bijaksana menghadapi penentang-penentangnya.
Kemudian tugas para rasul. Tugas para rasul ada beberapa macam, yaitu yang pertama mengajarkan tauhid, yang kedua mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, yang keempat memberikan contoh kepada umatnya, yang kelima menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib, kemudian yang keenam memberikan kabar gembira, yang ketujuh memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya, dan yang kedelapan meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Selanjutnya, bukti-bukti cinta kepada Rasul ada beberapa macam, yaitu yang pertama beribadah sesuai dengan contoh yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga makan sesuai yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat menjalankan kehidupan berkeluarga. Yang kelima mendahulukan kepentingan umat, dan yang keenam mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya buah keimanan kepada Rasul ada beberapa macam, yaitu yang pertama mengetahui rahmat serta perhatian Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mencintai para rasul, mengagungkannya serta memujinya. Kemudian nilai-nilai yang dapat diterapkan di dalam mengimani Rasul-Rasul Allah ini, yang pertama yaitu istiqamah dalam menjalankan syariat agama, yang kedua tabah dan sabar dalam menghadapi musibah, yang ketiga selalu optimis dan tidak pernah putus asa, yang keempat peduli terhadap kaum yang lemah, yang kelima selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, yang keenam tidak membeda-bedakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Yang kedelapan meyakini para rasul memiliki sifat-sifat terpuji, dan yang kesembilan menjadikan rasul sebagai suri teladan. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.